Selamat sore, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujikan dengan pujian Kunaikan Syukur sebelum masuk dalam doa. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kunaikan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kemurahan kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap pribadi. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin mengagungkan akan Engkau ya Tuhan, sebagai ucapan terima kasih kami ya Tuhan kepadamu. Tuhan Yesus, urapi kami semua, layakkan kami semua, di dalam kami memuji dan mengagungkan akan Engkau. Kami boleh merasakan suasana surga turun pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih teringat akan saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan. Percepatkanlah langkah-langkah mereka, tibakan di dalam rumah-Mu dengan selamat. Yang masih dalam rumah tangga, Engkau sentak hati mereka, sehingga mereka juga boleh melangkah duduk bersama-sama di tempat ini memuji akan Engkau. Terima kasih Tuhan, jika masih ada kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah pada sore hari ini, kami satukan hati kami. Kami memanggil akan Engkau, kami usir dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dengan heran pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.
Kita akan pujikan dengan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadir Sang Raja, dan gunung-gunung pun tersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun tersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Silakan duduk. Saya memberikan kesempatan setiap saudara yang ingin bersaksi, kita pujikan dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita akan pujikan pujian itu kembali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya,
memberkati setiap persembahan saudara. Di pada saat yang terindah kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan dengan pujian seperti wanita mengurapimu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi kita pujikan. Untuk selanjutnya mimbar saya serahkan kepada hambanya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir mata tetap setia nanti janjimu, sampai ku biar kami ndak omong tok, tapi sungguh-sungguh, apalagi di hadapan Engkau Tuhan, tetap setia melayanimu, besar kecil apapun, ndak berbantah-bantah, ndak merasa abot, mumpung ya Tuhan di tahap-tahap akhir barangkali hidup kami sudah melayani, kami sudah menyukacitakan hati Tuhan. Seperti wanita dengan seluruh apa yang ia miliki, ia mewartakan kematian Tuhan, mengurapi. Biar kami menjadi orang Kristen yang hancur hati, orang Kristen yang pikirannya dijamah oleh Tuhan, dan merasa waktu-waktu ini adalah waktu keberkatan, adalah waktu kesempatan, adalah waktu kemajuan untuk kami. Dalam namamu kami berdoa, semua berseru bersama-sama saudara-saudara, amin. Beri tepuk tangan sukacita kita. Puji nama Tuhan. Kelas kita masih terus berlangsung, kelas homiletik. Kelas yang sebenarnya tidak harus diartikan saudara mesti jadi pengkhotbah di gereja. Tapi kelas ini ngajari saudara, andai kata bersaksi, andai kata mengunjungi orang sakit bawa firman, itu ada urut-urutannya. Nah, di kelas homiletik ini saudara diajari bagaimana membuat kata pengantar, isi, terakhirnya penutup. Itu bisa dipakai di semua
hal. Ya contoh tadi saudara ke orang sakit, masa ujuk-ujuk firman Tuhan dah. Setelah mulai dia, apa kabar? Apa kabar tante? Terus saudara mulai, Tuhan Yesus tidak berubah. Saya merasakannya. Terus, nah, urut-urutan gini nih, saudara pakai juga waktu bersaksi, saudara pakai juga waktu mengabarkan Injil. Nah, saudara, pertama, gimana sikap kita terhadap kelas ini? Yang pertama, ini penting, sambut dengan sukacita. Gerejamu ada pelajaran berkhotbah. Wong salah ya nggak dihukum, salah ya nggak dipermalukan, ya, bahkan dijadikan contoh, ya, sama yang ragu-ragu, yang malu-malu. Banyak alasan, saya sering dapatkan alasan-alasan, ya, ada yang aku dikongkon apa wae gelem, kongkon masak gelem, kongkon sikat WC yo gelem, opo wae gelem, asal ojo khotbah. Padahal saudara dimenangkan jadi Kristus juga karena khotbah. Nanti waktu kita ketemu Tuhan, kita tuh nggak ditanya, Betty, oh pintar bikin ikan bakar ya? Oh bisa bikin apa? Oh pintar masak apa? Gak kanggo kabeh. Siapa lagi? Ya, oh bikin bakmu ini pintar. Gak pakai. Tapi apakah kau pernah beritakan firman? Siapa yang bisa dengar kalau gak ada yang memberitakan? Itu ditanyakan pada, oh posisi gawian meneng dunya piro lawase. Lu enggak tanya. Itu tanya, siapa yang telah aku beritakan? Nah itu ya? Jadi pintermu masak, pintermu mbak-mbak, pintermu resik-resik, pintermu ngatur rumah, nggak kepake. Dia tanyakan kepada kita, bahkan di usia-usia akhirnya dia tanya, untuk apa hidup? Jadi mari kita sambut dengan riang kelas kita ini. Kita sambut dengan riang. Ada yang takut, ada yang mungkin merasa belum sudah diketawai. Maka kadang-kadang saya perlu yang senior-senior yang sudah pengalaman, yang suka jual mahal, itu untuk mengangkat, saudara. Tahu ya, untuk ikut mengangkat. Ya. Rasa malu kita, rasa jaga image kita, rasa penolakan kita, tak kasih tahu, bisa membunuh kelas kita. Tapi ada si maju, salah, lucu, guyu, kan jadi semangat. Asal jangan tersinggung, ya. Banyak saja, ya. Saya pernah. Tapi yang penting spontanitas. Ada kelas saya spontanitas. Siapa yang mau? Saya om. Nah? Ada yang disuruh doa syafaat, mau mendoakan negara waktu itu, mendoakan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ya, supaya PMP lancar loh. Oh PMP. Jadi guyu itu jangan tersinggung. Bikin sukacita orang. Ya, ada orang kalau ada yang gembira enggak mau guyu. Tapi kalau ada orang salah, guyu biar dia sehat. Orang tahu guyu sih. Mari kita sambut dengan riang. Ya. Nek saudara lesu, saudara males, sing ngajar yo males gak katene ado-ado. Nah, artinya apa? Riang. Ada yang salah, ada ini. Malah kita jadi gembira. Ya? Gembira. Nah, saudara, sore ini saya mau mulai dulu dengan
macam-macam khotbah ya, macam-macam khotbah. Nah, yang pertama itu ada khotbah yang bersifat, dilihat dari sifatnya dan tujuannya. Ada khotbah yang bersifat evangelistik. Ini khotbah penginjilan. Ini khotbah ditujukan orang-orang yang baru jadi Kristen, ya. Billy Graham itu khotbah seluruh dunia cuma satu kok, Yohanes 3 ayat 16. Dan nanti ada macam Yohanes 14 ayat 6, aku inilah jalan. Segalanya telah hilang kemuliaan. Itu khotbah penginjilan. Untuk yang baru bertobat, baru kenal Tuhan, ya. Namanya evangelistik. Dua, ada khotbah pengajaran, ya, kayak PA tapi dikhotbahkan khotbah pengajaran. Mungkin karena si pendeta lihat banyak yang belum tahu, maka ada khotbah tentang perpuluhan. Kok jemaat banyak yang nggak ngerti. Khotbah tentang berhala, penyembahan berhala, macam-macam, ya, pengajaran. Seperti nanti sebentar mengajar. Ada khotbah pastoral. Pastoral ini seperti surat-surat pastoral, yaitu kalau di jemaat ada masalah, berlipi-lipi, ya, itu surat pastoral. Nah, khotbah pastoral itu ngilingi jemaat kalau ada masalah, misalkan jotaan, ya. Di jemaat orang tua tuh jotaan ada loh. Kalau zaman dulu kan saya kalau jotaan kan gini, leroan, wis kayu leroan susah. Nah, jotaan. Nah, Paulus khotbah pastoral tentang kesatuan jemaat. Ya, ada masalah judi, ada masalah macam-macam. Ya, itu khotbah pastoral. Ada khotbah keluarga atau khotbah pembinaan, ya, pembinaan. Nah, pembinaan ini kategorian, bisa remaja. Nah, ini kita mau ada ibadah pemuda remaja, youth, remaja. Keluarga, sekolah minggu, ini ibadah pemuda. Terus yang kelima, hari-hari tertentu. Misalnya, suami saya ulang tahun kematian, ya, rumah baru, ucapan syukur, ya, itu nanti pastori baru, ya, ya, si khotbah Tante Jenny, ya, ulang tahun. Ini kelihatannya ini juga susah, saudara. Saya paling susah itu kalau dimintai Bridgestone. Bridgestone, karena mama saya sudah keluar dari rumah sakit. Mama saya keluar dari rumah sakit. Sekalian ulang tahun perkawinan papa mama saya. Sekalian kok saya dapat pekerjaan. Anak saya di Jakarta lulus. Banyak sekali. Hah? Dalam hati saya bokot mau diri. Susah. Ya? Untung enggak, kucing saya juga kawin dong. Punya anak. Kucing mana? Waduh, ini ngajak bubar. Tapi tetap bisa. Asal kita merenungsi, gampang. Ya, dari Amsal 4 ayat 23. Tetap yang penting kata syukur itu kan bisa kemana-mana. Ya. Kadang-kadang ada yang lebih banyak lagi. Ya. Saya mau ngajak teman-teman saya ke gereja ini sebut situ. Semuanya asal hadiri yang tadi, semuanya asal ada kemauan tadi. Pikirannya mumpung ada si minta,
Nanti satu saat Tuhan bilang, satu saat ada kekeringan, betul-betul roti. Firman Tuhan ada, gereja ada, gereja diangkat. Ada waktu, gereja diangkat. Nanti gereja diangkat. Ya. Saudara mau kursi ini, ambil. Mau rumah ini sertifikatnya ambil. Saat gereja diangkat. Hah? Gak ada khotbah, semua gak ada. Maka mumpung ada yang memberitakan. Nanti ada saat Antikris berkuasa, gereja sudah diangkat, kering sudah. Kopi dengerin khotbah kering. Gereja nggak tahu. Ya. Ambil komputer, kamera, ambil. Nanti tapi. Ya. Apa ini? Ya. Mumpung. Ya. Nah, hari ini mumpung masih masa itu ya, saya mau khotbah tentang karunia-karunia sebagai pelajaran kita. Karena sebagai pelajaran nanti ayatnya ada yang dibandingkan. Nah, mari kita buka dalam 1 Korintus 12 mulai ayat 7 sampai 11. Ketemu ya? Apa itu? Karunia-karunia rohani, kata Paulus. Yuk kita baca ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Ayo bareng-bareng mulai lagi ya, tak kompak ya. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, untuk pengetahuan saudara. Terus sebab yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karena yang memberikan maksudnya bahasa roh itu. Terus sudah ya. Seperti yang pernah saya ajarkan, konteksnya dulu. Oh, Jemaat Korintus ya. Banyak orang mengkhotbahkan dan bicara tentang Jemaat Korintus itu memang kota besar, kota dagang ya. Gambarkannya Jemaat Korintus itu besar sehingga pecah-pecah. Seorang profesor perjanjian baru ya, Risner dibantu seniornya profesor, lihat reruntuhan rumah di Korintus itu. Ya bisalah dengan teknologi ya. Ukurannya ternyata tidak besar, saudara. Ternyata itu jemaat rumah.
Wah. Kalau dihitung-hitung ukurannya, isinya itu paling pol 80 itu udah desak-desak. Kalau menurut Profesor Rino tadi, kalau saya perkirakan 45. Kalau dibandingkan Bangil masih gede mana saudara? Bangil. Tapi Bu Yao jemaat kecil gitu, pecah-pecah, ada 3 hamba Tuhan. Petrus, Kepas, Apolos, Paulus, kecil, desek-desekan, tapi tidak akor. Lain desek-desekan, ini mbak, ini tambah hangat. Tuh terancam pecah-pecah. Nah, sudah dikit pecah-pecah. Kita jangan sampai ya. Banyak hal bisa jadi pemicu pecah, banyak. Ya. Makanya kalau besuk, ojo pakai ngomong. Saya dikritik Pak Yuto kalau besuk, nyatanya banyak omong dan sudah banyak kejadian. Nanti besuk pakai ngomong, artinya sendiri ngomong. Iya sih, mangan godong itu sih, godong itu. Oh, tambah infeksi apa? Nah, beritakan. Wah, ya, nah, itu terancam pecah. Tapi mungkin munafik juga menurut Paulus. Nggak bicara soal karunia, penyembahan. Wih, cuma, wow, kayak lomba-lomba. Situ bahasa roh. Udah lama-lama situ udah kirim kalah, lebih kenceng sisanya. Oh, suasana kayak membuat penyembahan buaya. Sebenarnya kita ojo ribut aku sih penyembahan. Sombong banget. Paulus lihat ini gak cocok. Karunia wah tapi tidak kompak, tidak melayani sama-sama. Maka Paulus bilang satu tubuh banyak anggota, dan karunia-karunia itu diberikan sebagai kekayaan memang banyak. Itu Bu ya jemaat tambah maju, itu ya jemaat tambah enak ibadahnya. Ada loh ibadah semua bahasa roh tapi tidak enak, suasana krosok mana dah. Oh buat sering lu buat salah. Paulus bilang, kalau tidak ada yang menerjemahkan, nggak usah bahasa roh. Nah, banyak yang itu saudara, ya, masalah kaumnya roh itu. Nah, ada yang tujuannya untuk sombong-sombong, ada yang tujuannya untuk menunjukkan betapa dia dekat dengan Tuhan. Tuhan suruh saya. Nah, mau ke Surabaya tanya Tuhan sih, ya, kebangetan. Karunia banyak. Seharusnya kalau karunia diberikan, ya, pekerja Tuhannya tambah banyak, ya. Oh, ada macam-macam kegiatan, indah sekali. Nah, sekarang kita bedah satu persatu, ya. Yang pertama, saudara-saudara, ada pernyataan roh. Nah, pernyataan roh ini juga bahaya. Kadang-kadang aku lihat, aku ketok. Semua itu diuji. Ya, ada pernyataan-pernyataan. Cocok gak dengan hidupnya? Ada orang ya, hidupnya nipu, ya, tidak karu-karuan. Percabulan, Tuhan bicara. Jadi barusan pernyataan roh. Tidak kalah pentingnya itu saudara-saudara, yaitu karunia pernyataan hikmat, pengetahuan. Ini penting.
lebih penting dari karunia lidah. Kok bisa bedakan? Ini roh yang benar, ini palsu. Ya? Hati-hati di akhir zaman ini. Ajaran-ajaran banyak sekali, saudara. Sekarang menimpa murid saya yang dituduh pengajar sesat banyak. Ya. Ya. Makanya sederhana aja, saudara. Lihat buah-buahnya, ya. Nah, lalu karunia iman, nah ini penting, saudara. Kenapa banyak iman kadang-kadang di tengah pencobaan masih senang mendengarkan firman? Ada yang di tengah pencobaan tapi ditutup malas. Karunia iman masih menggiring dia ke gereja. Iman. Aku udah beriman sama penyakit, aku udah beriman sama Tuhan. Ya. Itu penting, karunia beriman. Ya. Nggak ada karunia beriman, kecentok sedikit, pulih susah, ngambek. Kalau nggak punya karunia beriman, wah, dia ke gereja itu tujuan-tujuannya nggak jelas. Untuk diri, ya. Karunia kesembuhan disebut juga, saudara. Nah, ini namanya karunia, saudara. Ya. Saudara tetap doakan orang sakit, tetap. Nanti ada ya Tuhan seperti kasih spesial, gift. Nah, tapi tugas kita memang mendoakan orang sakit. Pada orang yang sakit kata Yakobus kita, wah, bahkan berilah minyak. Doakan. Ya. Maka dalam ibadah atau kalau tengah minggu dulu biasanya saya tanyakan ada yang sakit, kesembuhan, terus kuasa mujizat, ya, tumpang tangan mujizat terjadi, wah, ya, itu ada, ya, kuasa mujizat, terus bernubuat. Tapi bernubuat itu betul-betul dari Tuhan, bernubuat. Ada yang nggak tahu namanya, tapi dalam bernubuat dia bisa sebut orang. Nah, nubuatnya bukan brand-brand. Ada yang sederhana, Tuhan pakai kamu. Tuhan bicara, tolong pakai kamu. Ya. Itu ada di Jemaat Korintus, ditambah lagi karunia membedakan roh. Wah, ini penting juga, saudara. Ya, ditambah lagi karunia menafsirkan lidah, karunia lidah dan menafsirkan lidah. Ini semua. Nah, ini Jemaat Korintus komplit 9. Ya. Nek di petani satu-satu di Jemaat itu juga ada karunia. Asal jangan penjarakan kudu ini. Kenapa? Karena di surat Roma kita ketemu karunia yang lain lagi. Nah, ya. Coba kita buka Roma. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8 ketemu, saudara? Coba ya, kita baca 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
hendaklah ia melakukannya. dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Loh, jebule akhir, saudara-saudara. Yang di surat Roma ini malah sebetulnya spektrum luas, harusnya melayani. Ada mak saya di Rogo Jambi itu dikenal sama hamba itu suka nginepkan hamba Tuhan. Ya kita ada kan orang dia bahkan tidak hanya memberi pinjaman, juga memberi tumpangan. Ada yang senang memberi tumpangan itu? Ada? Tidak ada ya? Ada? Memberi tumpangan ya, mobil apa segala berikan tumpangan. Tidak ada yang senang memberi tumpangan. Yang senang numpang ada nggak? Kalau yang senang numpang ada? Ya. Nah, sekarang kita petani lagi sedikit. Ini penting. Ya. Karunia bernubuat, ya bernubuat toh. Tapi lu buat bukan, lu buat. Betul-betul dari Tuhan. Itu tidak harus Yohanes sampaikan, enggak. Tapi karena lu buat itu hampir sama dengan juga kalau menasihatkan. Tak lihat kamu itu dipakai Tuhan. Kamu suaranya tidak males. Oh bisa. Bisa. Dulu tuh anak-anak lu malah merinding. Dulu saya gitu sih, ya. Kelompok doa di Jakarta ada gitu. Ada di antara kamu yang nanti tertinggal jadi pengikut aktivis. Jadi 4-5 orang tadinya ngomong dari woi, ketoknya woi semuanya dari jadi bubar. Ya, nah, ya. Memang melayani dalam hal diakoni, melayani dalam hal nyambut di depan, melayani persembahan, melayani besuk, itu juga karunia. Bedakan antara karunia besuk dengan karunia ngobrol, itu beda jauh, ya. Oh, saya karunia ngobrol, ikut karunia. Ya, nah. Karunia berbagi. Kalau kita memberi sesuatu, apa bedanya yang karunia dan yang enggak karunia? Kalau karunia ikhlas, kalau karunia sudah. Kalau yang enggak karunia, tarik aku aduh, apalagi ada yang di sini. Cuma dia itu sebetulnya duitnya akeh. Ya ikhlas dia memberi dengan sukacita. Ya. Itu Paulus sering utang budi Paulus pada Priscilla, pada ini, pada ini. Dia suka memberi tumpangan kepada. Bantulah dia. Kita tidak rugi kalau kita membantu. Di satu saat, saudara ada masalah, ada yang mereferensi. Oh itu. Ya. Itu juga karunia. Ya. Tidak ada karunia yang medit, tidak ada. Berbagi. Ada orang yang memanfaatkan kita itu jelas bisa. Ada orang yang menganyel kita. Ada saya pernah ketemu 1-2 orang di jemaat saya. Dia kalau mau ke gereja, dia pakai Grab. Tapi dia tidak punya uang. Dia minta sama saya, sama yang datang. Gume, gereja pasti masih ada gitu. Nah, itu juga karunia. Tapi jangan kita sombong, tidak ikhlas. Semuanya akan
ditambahkan pada kita itu betul susah. Ya. Karunia apa lagi? Karunia memimpin. Wah, ya saya perlu pemimpin untuk nanti kita bikin ibadah pemuda. Ada yang memimpin, ada yang bukan sok pemimpin. Kalau sok, wah dia egonya kuat sekali. Dia memimpin. Saya rasakan kalau memimpin ini mulai dari waktu saya bekerja, nyebrangi anak-anak sekolah minggu dari Rawamangun ke Jalan Jujut. Bus, belum sarapan, bawa anak-anak. Dari situ saya rasa terus jadi ketua remaja, ya. Semua tak laku. Ketua pemuda, ketua remaja, ketua sekolah. Cuma ketua BBI aja belum ada. Ketua wanita aja belum. Nah, ya. Itu karunia memimpin. Terus karunia berbelas kasihan. Wah, ini juga penting. Kalau orang tuh nggak punya belas kasihan, kejam. Diajak, ayo kita iuran, dia masuk rumah sakit. Ngopo? Ada loh, ada orang nganyel gitu. Ya, saya ajak. Itu loh, jawabnya. Ini kan sakitnya keras. Sisanya nanti kalau meninggal aja kita urus. Jawabannya, waduh, teror nang. Sekalian aja nanti pemakaman ini. Loh, apa tidak kondisi satu di makam ya? Darah karunia berbelas kasih. Terus tidak usah cerita. Itu bedanya karunia dan enggak. Kalau enggak karunia, tak gitu. Oh ya. Atau nggak iling dia waktu susah, tak ulu, usah. Nah itu karunia berbelas kasih. Nah, oh iya saya lupa. Jemaat Roma konteksnya agak beda dengan Korintus. Korintus satu, nggak ada ancaman dari luar, tapi terpecah ancaman dari dalam. Kalau Roma, ancaman jemaat dari kaisar, dari orang-orang luar yang mengejar orang Kristen, sehingga mereka kebaktiannya namanya katakombe, itu kuburan. Terus supaya tahu kamu Kristen, jangan pakai salib. Pakai salib menggosok. Pakainya apa saja? Ikhtus, ikat. Oh, ada orang Kristen. Jemaat itu juga menghadapi tekanan. Tapi sekali lagi Paulus ingatkan ini. Kenapa ada karunia belas kasihan? Ya karena dikejar-kejar. Kenapa ada karunia untuk menyantuni? Ya karena tidak ada apa-apa. Kenapa ada karunia mimpin? Tidak ada gembala. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua kendala-kendala itu bisa kita hadapi. Nah, sekarang giliran siapa? Saza. SD. Ayo, Mbak SD, ya. Ya. Kamu jadi pahlawan untuk kelas ini, ya. Ngambuk. Terus ngomong apa ya? Habis itu Celi ya. Aku semua ini berdikot bayu ini. Silakan. Pagi. Salam, selamat sore, selamat petang, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan dan anugerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat sore hari ini bisa belajar melayani, belajar tentang firman Tuhan,
Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan untuk mengajar kami untuk lebih baik lagi. Bisa kami manfaatkan untuk lebih baik lagi dan lebih mengerti. Tuhan memberkati. Sebenarnya persiapan khotbah saya ini berubah. Beberapa waktu yang lalu sudah kami persiapkan, tapi saya tenang saja. Tapi ketika mulai mendekati, kok rasanya kayak nggak nyaman, kayak sudah tertinggal begitu. Padahal firman Tuhan sebenarnya nggak pernah tertinggal, tetap saja firman yang hidup. Tetapi hati saya berbicara, saya akan digerakkan apa yang saat ini ada dalam dirimu begitu. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Judul khotbah saya kasih judul Tetap Berdoa. Tetap berdoa. 2 Tesalonika 2 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, materi doa atau khotbah tentang doa seperti satu materi yang tidak pernah habis. Ketika saya mendengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, selalu ada sesuatu yang menguatkan. Berbeda tapi selalu ada yang menguatkan. Doa merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengertian doa adalah mengacu kepada komunikasi beraneka segi di antara orang percaya dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita masing-masing sesuai dengan pengalaman persekutuan kita dengan Tuhan, pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Mungkin masing-masing kita memiliki arti dan bisa mendefinisikan atau memaknai doa itu sendiri secara pribadi. Tapi untuk kali ini saya mengambil definisi doa adalah mengacu kepada komunikasi beraneka segi di antara orang percaya dengan Tuhan. Komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan. Komunikasi akan terjalin dengan baik jika hubungan yang terjalin terpelihara dengan baik. Kita akan mengenal pribadi satu dengan yang lainnya ketika kita sudah menjalin hubungan semakin dekat dan dapat berkomunikasi dengan dekat. Tetap berdoa memiliki satu arti tetap tinggal di hadapan Allah Bapa, tetap tinggal di hadapan Allah Bapa, senantiasa berseru mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Tetaplah tidak berarti terus-menerus mengucapkan doa yang formal, sebaliknya yang dimaksud ialah berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada segala kesempatan sepanjang hari. Menurut salah satu penulis, tetap berdoa memiliki arti bahwa kita harus tetap berdoa bukan berarti bahwa kita harus terus-menerus komat kamit dalam berdoa, tapi kata tetaplah berarti terjadi berulang-ulang, bukan terjadi terus-menerus. Dengan kata lain, kita harus tetap membuka hubungan dengan Allah sehingga doa kita merupakan bagian dari percakapan yang panjang yang tidak putus-putusnya. Saya tertarik dengan satu pengertian bahwa bagian dari percakapan yang panjang yang tidak putus-putusnya. Tetap berdoa dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan memiliki bukan berarti berhenti
berdoa ketika doa kita sudah dijawab. Tetap berdoa bukan berarti ketika doa kita berhenti dan ketika doa kita tidak dijawab atau doa kita sudah dijawab. Atau tetap berdoa bukan berarti kita berhenti berdoa ketika kita sudah menunggu lama tapi doa-doa kita tidak dijawab. Tetap berdoa bukan berarti kita berhenti berdoa ketika kita menghadapi masalah, penderitaan, dan tantangan, tapi seakan Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Padahal janji Tuhan akan selalu menyertai kita sampai sepanjang masa. Tuhan ada dan selalu ada bersama dengan kita. Percakapan yang panjang memiliki arti bahwa kita akan tetap berdoa, kita tetap berkomunikasi ketika masalah, tantangan, persoalan itu datang di dalam kehidupan kita. Ada alasan mengapa kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur. Dikatakan kembali kepada ayat yang tadi kita baca bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa kita harus tetap berdoa? Mengapa kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Alasannya itulah perintah Tuhan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita harus tetap berdoa, atau doa merupakan sesuatu yang penting, doa adalah percakapan panjang dengan Tuhan, itu harus tetap kita lakukan. Dan kita tahu itu adalah kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, bukan berarti kita harus mentaati. Tetapi ketika kita mentaatinya, bukan berarti kita melakukannya itu hanya sebagai satu rutinitas. Setiap perintah itu memang konsekuensinya harus ditaati dan ada akibatnya ketika kita tidak mentaatinya. Tetapi salah besar ketika kita takut oleh karena kita tidak melakukannya, kita hanya takut karena kita tidak melakukannya, sehingga kita melakukannya dengan terpaksa, dan itu menjadi satu hal yang hanya sekedar kebiasaan, rutinitas, bukan sesuatu yang dari hati. Dikatakan tadi doa adalah satu hubungan, komunikasi, sehingga kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Dan hubungan itu dibangun berdasarkan waktu dan hati. Ya, dibangun berdasarkan membutuhkan waktu dan hati. Sehingga hubungan akan terjalin dengan baik ketika kita memiliki satu efek, memiliki satu dampak, memiliki satu kekuatan ketika kita melakukannya dengan hati, dengan kesungguhan, bukan satu rutinitas. Saya teringat waktu Tuhan Yesus menegur bahwa kamu beribadah kepadaku hanya dengan bibir saja, tetapi hatimu jauh daripadaku. Nah, itu sia-sia katanya. Itu sebabnya hubungan itu harus dari hati yang tulus, ya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa berjaga-jaga dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging ini lemah. Artinya bahwa hubungan itu, saya yang tadi katakan bahwa hubungan dibangun berdasarkan
membutuhkan waktu dan membutuhkan hati, itu memerlukan satu komitmen. Memerlukan satu komitmen. Ketika kita berdoa bukan hanya ketika kita butuh. Kita butuh sesuatu dan kita datang. Tetapi doa sudah menjadi satu keperluan dari hidup kita, kebutuhan dari hidup kita. Bahwa kita tidak memiliki kekuatan tanpa doa. Begitu. Karena di dalam doa ada kekuatan. Dikatakan bahwa berjaga-jaga dan berdoalah, roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus menegaskan. Jadi tetap berdoa menjadi satu ekspresi diri bahwa kita ini tahu diri dan kita perlu Tuhan. Ekspresi diri, kita tahu diri bahwa kita ini lemah dan perlu Tuhan, perlu kekuatan Tuhan. Menjadi ekspresi juga dari iman kita untuk menyatakan iman kita di dalam doa, ya, bahwa kita perlu Tuhan, kita tidak ragu dengan Tuhan, kita percaya dengan Tuhan di tengah-tengah masalah, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Seringkali kita menjadi ragu. Seringkali kita menjadi bimbang, dan itu seringkali yang dipakai iblis, ya. Dalam Tesalonika, sebenarnya tema Tesalonika adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dan di situ bahwa kita sebagai orang percaya harus tetap terpelihara di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Itu sebabnya Yesus ketika memberikan satu perumpamaan untuk tidak jemu-jemu berdoa, Yesus membandingkan dirinya dengan memberikan perumpamaan tentang hakim dan janda, hakim yang jahat, dan Tuhan menegaskan untuk mencamkan perkataan hakim itu. Dan selanjutnya Tuhan berkata bahwa tidakkah di dalam Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam, artinya terus menerus siang malam berdoa. Tuhan akan membenarkan dan Tuhan akan menjawab doa-doanya. Tapi Tuhan melanjutkan, tetapi adakah iman di bumi ini? Adakah iman yang akan ditemukan di bumi ini? Itulah yang ingin ditemukan, ya, pada saat ketika kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Adakah iman di bumi ini? Dan untuk tetap berdoa, saya tadi katakan bahwa satu ekspresi dari iman kita, bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu kekuatan yang dari Tuhan, dan iman, pengharapan, kasih. Sebenarnya iblis itu tidak bisa mengambil apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tetapi iblis itu bisa melemahkan pengharapan kita, mengambil pengharapan kita sehingga kita menjadi ragu di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika kita dalam kondisi tetap berdoa dan tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu, maka kita akan tetap berada dalam posisi yang akan terus tetap terpelihara. Karena kita akan tetap terus mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, pimpinan Tuhan untuk tetap kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama, alasan untuk mengapa kita tetap berdoa. Alasan yang kedua, mengapa kita harus tetap berdoa. Doa merupakan mata rantai penting untuk kita menerima atau memperoleh berkat dan kuasa Allah dalam penggenapan janji-janji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita menjadi seorang Kristen yang kuat, ya, seorang Kristen yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan pengharapan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Tidak bisa kita menjalin satu hubungan dengan Tuhan itu pada saat kita butuh saja. Tadi sudah saya katakan. Tetapi kita harus menunggu, memerlukan satu
ketekunan, memerlukan satu sikap menunggu dengan sabar, menunggu dengan tekun, menunggu dengan pasti, ya, dengan satu kepastian bahwa ya, yang kita harapkan itu ada, yang kita harapkan itu pasti ada, janji-janji Tuhan itu pasti ya dan amin, begitu. Jadi ketika kita menunggu janji-janji Tuhan, kita harus tetap ada di dalam posisi tetap berdoa. Karena ketika kita tetap berdoa, kita akan terjalin kita akan tetap terus berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan tetap terus menerima kekuatan yang dari Tuhan, kita tetap terus mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan ingin kita buat untuk menyenangkan hatinya. Melalui hubungan yang terus, yang tekun ini, hubungan yang tetap ini, ya, kita akan tetap terus melekat, kita akan tetap terus terkait, terhubung dengan sumber dari segala sumber kehidupan itu, sumber dari segala sumber kekuatan itu. Jawaban doa adalah menjadi kedaulatan penuh dari Allah. Ya, ketika kita berdoa, sebenarnya sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi meragukan bahwa apakah Tuhan itu menjawab doa saya apa tidak ya? Apakah Tuhan itu mendengar doa saya apa tidak ya? Sebenarnya itu tidak perlu ada di dalam kehidupan kita, karena jawaban doa itu terletak penuh di dalam kekuasaan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim sesuatu atau mengklaim firman Tuhan untuk menarik Allah menjawab doa kita. Kita tidak bisa mendikte Allah atau mengungkit-ungkit kebaikan kita untuk Tuhan tergerak hatinya menjawab doa kita. Tuhan yang memiliki kedaulatan penuh atas jawaban doa kita. Tuhan yang memiliki keputusan penuh untuk menjawab doa kita apa atau tidak. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, dikatakan bahwa Dia yang melakukan lebih banyak dari apa yang kita minta dan kita pikirkan. Dia, Allah, yang akan melakukan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita minta, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam diri kita. Jadi Allah tidak bisa disetir dengan diri kita, dengan kebaikan kita, dengan firman yang kita mungkin klaim, Tuhan bilang bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Tapi kenapa kok enggak dijawab-jawab? Itu rahasia Tuhan. Karena Tuhan yang tahu persis kapasitas diri kita. Dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja, yang ada di dalam diri kita. Itu. Jadi Tuhan yang tahu pasti kapan Dia akan menjawab doa-doa kita, sehingga alasan untuk kita tetap tekun berdoa itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan mengucap syukur dalam penerapan iman dalam kehidupan, ya, penerapan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat mempraktekkan penerapan firman itu dalam kehidupan kita itu lewat ucapan syukur. Ya, mari kita coba melihat ke dalam kehidupan kita. Ketika keadaan baik, mungkin kita dapat dengan mudah, oh terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjawab doaku, Tuhan tepat dan mengetahui apa yang kuinginkan, apa yang kuharapkan. Mungkin dengan mudah kita mengucap syukur, berterima kasih, menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi
ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan seperti tidak kita harapkan dan kita tidak inginkan, dalam kondisi penderitaan yang berkepanjangan, mungkin menderita sakit yang berkepanjangan dan seolah-olah tidak ada satu kepastian untuk bisa sembuh, atau ketika dalam satu masalah atau penderitaan, dalam aniaya atau dalam kelaparan, masih dapatkah kita mengucap syukur? Firman Tuhan berkata bahwa tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah sebenarnya praktek doa, adalah kehidupan praktek iman kita untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua bukan sesuatu teori yang harus kita bahas, dibicarakan saja, tetapi merupakan satu kebenaran yang memang harus dihidupi. Sehingga dengan memandang akan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita dapat mempersiapkan diri kita, bersiap sedia senantiasa untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bukan untuk setiap orang percaya yang bertekun di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, pasti kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri untuk supaya kita lepas dari murka Allah, terluput dari murka Allah. Dan salah satu bagian yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap bertekun dan senantiasa mengucap syukur di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita dalam Kristus Yesus, supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena kedatangan Tuhan Yesus ya menuntut kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya melalui ayat ini kita boleh dikuatkan untuk kita tetap, apapun keadaannya, kita tetap berdoa. Dikatakan doa adalah percakapan panjang dengan Tuhan, percakapan panjang yang tidak akan berhenti sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dengan tetap bertekun di dalam doa dan mengucap syukur dalam segala hal, kita dapat menanti-nantikan Tuhan dengan tenang. Ya, iblis di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, tidak stabil, membuat iman kita juga tidak stabil, membuat hati kita juga mungkin bisa tidak stabil, sehingga kita dalam keadaan dunia yang semakin sukar dan sulit, dikatakan kejahatan semakin bertumbuh dalam kesempurnaan. Seharusnya kita juga dituntut sebaliknya, kekudusan harus menuju kepada kesempurnaan. Anak-anak Tuhan harus semakin dikuduskan dan disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya lewat masalah, lewat kesulitan, lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu tidak membuat kita untuk berhenti berbicara dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, tidak membuat kita berhenti berdoa, tetapi terus bertekun di dalam doa. Ada satu hal yang pasti di dalam doa-doa kita, dalam kita berdoa. Itu juga menjadi satu alasan, ya, menjadi satu alasan untuk kita tetap berdoa adalah ada satu kepastian di dalam doa. Ada satu kekuatan yang luar biasa di dalam doa. Seperti tadi, seperti di dalam ayat, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Ini mengajarkan satu ketekunan dan satu kepastian bahwa di dalam setiap kita mencari, kita akan mendapatkan. Setiap kita meminta, kita akan diberikan. Bahkan tadi ayat yang kita baca bahwa seperti hakim yang jahat, ya, dituntut. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang doa yang tidak jemu-jemu. Dituntut untuk terus berdoa, untuk tetap berdoa, ya, untuk tetap berdoa. Kepastian. Artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Di dalam Roma dikatakan bahwa setiap perbuatan baik kita akan dibalas oleh Tuhan. Setiap hal yang baik yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita berdoa, ketika kita berdoa, doa ada doa pribadi, ada doa syafaat, ya. Ketika kita berdoa, baik doa pribadi maupun berdoa bagi orang lain, atau Tuhan harus satu beban doa di dalam diri kita, belas kasih di dalam diri kita untuk berdoa bagi seseorang, bagi penderitaan orang, bagi masalah orang lain. Ada satu hal yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa dan tidak ada jawaban, Tuhan mau kita tetap berdoa. Karena ada satu kepastian bahwa setiap perbuatan baik kita, setiap doa yang kita naikkan itu akan dijawab oleh Tuhan. Hal yang, ya, terima kasih. Memang jangan terjebak oleh ide-ide yang berhubungannya, ya. Kan sudah saya bilang, kayak orang melakukan perjalanan, ya, dan putar terus klik sesuatu, terus lagi, balik lagi. Nah. Tapi yang orang bisa stres. Kok nggak aman? Jangan gugup, ya. Ini kan di khotbah yang kulino, sederhana dan sehari-hari, ya, maka Mbak Asti pakai gaya bertutur aja, kayak orang ngobrol, jangan gaya kayak guru ngajar, ya, sedikit tegang, ya. Lama tidak khotbah, tidak apa-apa. Jadi, saudara, malam ini saya mau bicara tentang berdoa, kayak bertutur. Menurut saudara semua, jenengan semua, doa itu apa? Doa itu apa? Terus saya itu kok sering mendengarkan definisi khotbah yang menurut saya kurang pas. Satu, doa itu pokoknya memperkatakan, pokoknya ngomong, menyodorkan permintaan, mengeluarkan kata-kata. Bahasa Yunani krotos, terus dasarnya saya yang kedua, doa itu memberikan daftar belanja, daftar permintaan kepada Tuhan. Ketiga, doa itu haruslah hafalan. Nah, kenapa saudara? Betul tadi, doa itu yang penting berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita mulai dengan definisi, ya, doa. Nah, berkomunikasi itu tidak harus dengan kata-kata, saudara-saudara. Pemazmur dia cuma merenung, diem, keluar air mata. Jadi
doa itu bisa juga hati kita hening, bukan kita sibuk mengeluarkan kata-kata, hati kita hening, sibuk mendengarkan suara. Itu juga doa. Lagi pemazmur berdiam, lagi saya diam, saya dengar suaranya. Jadi kalau saya dengar suaranya, itu juga komunikasi. Ya. Malah Paulus bilang, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saking beratnya masalah. Tapi hati dan hati Tuhan komunikasi. Sesudah sedikit gambaran tentang doa, baru Mbak Asti mulai adanya ini namanya outline satu. Outline itu untuk menghindari kita ngantur-ngantur. Outline satu, dua. Nah sekarang bagaimana cara kita berkomunikasi? Ya, tadi dari situ. Ya, cara kita berkomunikasi adalah konsentrasi dari hati, bukan kata-kata. Komunikasi itu komunikasi heart to heart, hati ke hati Tuhan. Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi, doamu panjang lebar, pakai jubah berumbai di tepi-tepi jalan. Apa kata Tuhan? Mboten kanggo. Tidak seperti itu. Doa dari hati ke hati. Yang kedua, ini kan bagaimana ya? Doa itu memuliakan. Ada perasaan kita ini hamba. Paulus malah bilang, kita ini punya perasaan orang berhutang. Lah kita betul Tuhan tidak nuntut, betul Tuhan tidak minta balik, dia ikhlas. Dari kita, sudah senang nggak kalau punya orang, walaupun saudara sudah bilang, tidak apa-apa, tidak usah dipikiri, tapi orang tuh rasanya tidak punya utang budi sama kita. Kita jinggi juga. Paulus bilang, ada perasaan rendah. Aku ini orang yang berhutang, maka setiap datang kepada Tuhan, nggak kayak orang Farisi itu seperti kayaknya dia sejajar dengan Tuhan. Aku sudah memberikan 1/10 dalam seminggu sekian kali. Aku tidak seperti pemungut pajak itu. Tapi lain dengan pemungut cukai itu. Dia doa, aku tidak pantas, aku tidak layak. Yang ketiga, dari hati ke hati, dengan rendah hati, ya. Berdoa dengan iman. Apalagi kalau kita meminta sesuatu, Yesus bilang, buatlah itu seolah-olah kamu sudah mendapat. Tetap dengan iman. Bla 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 ini puasa semua. Baru kalau waktunya. Nah, ini nanti bisa diberi contoh doa yang tekun. Contohnya wanita dengan hakim itu dengan beriman banyak, ya. Nah, baru nanti tidak usah balik lagi. Nah, baru yang ketiga, jawaban Tuhan atas doa kita. Banyak ayat. Jawaban Tuhan atas doa kita, kita serahkan. Doa itu alaskan. Tidak. Kita tetap beriman, kita tetap gak taunya, gak krosok, Tuhan sudah jawab doa saya. Atau kita sudah lupa, seperti Zakaria sudah lupakan doanya, seperti Abraham udah lupa. Tuhan ini, istrimu akan melahirkan. Nah ini jawaban. Nah, lalu kalau sudah 1, 2, 3 mau terakhir tutup tantangan. Nah, katanya siapa di antara saudara-saudara yang sudah lama tidak berdoa? Siapa? Siapa? Dari sini ketok loh saudara. Siapa yang sudah lama tidak berdoa?
saudara. Nah, ini selingan. Siapa yang sudah bosan karena nggak dijawab? Siapa yang merasa kering kalau berdoa? Ingat, Tuhan ngenteni jenengan 2-3 orang berkumpul. Billy Graham setiap berkhotbah ada kelompok penyanyi menyanyikan, mengingatkan, di pintu hatimu Tuhan menunggu, memanggil saya dan kau. Dia pada nangis, itu kok nangis. Wah, orang berisai-isai, lalu langsung dipanggil, maju, ribuan. Nah, itu. Nah, dengan ini Mbak Asti, jenengan langsung nggak baleni lagi ke atas, baleni ke atas. Contoh-contohnya sudah termasuk di sini semua. Orang yang rendah hati seperti misalkan perwira itu nyebut aja dari sini, kamu udah layak datang ke rumah saya. Itu rajin, tapi itu sudah lumayan berani. Ya, yang penting jangan gugup, supaya tidak gugup kayak bertutur rajin, anggap aja semua biasa. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ya, mari kita buat kelas kita riang, buat kelas kita. Mumpung Tuhan masih kasih kesempatan belajar. Seumur saudara ini tidak gampang bisa belajar. Ini anugerah Tuhan. Ya? Amin. Ojo amin tok. Berikutnya siapa? Ya, amin tegas. Ya, berikutnya siapa? Licen. Ya, Pak Catur juga jangan alesan macam-macam. Ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kalau masih ada waktu, Mbak Asti bisa diselingi kesaksian. Ya, saya rasakan ini loh, saudara-saudara. Nggak mungkin. Tapi saya terus berdoa, anak-anak saya kumpulkan, mezbah keluarga, satu-satu jawab doa saya. Nah, itu ya. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu kita. Kita nyanyikan sebab dia hidup ada haleluya. Jadi berarti sebab dia. Saudara, mumpung kita bicara tentang doa, mumpung kita diyakinkan dia hidup, artinya dia mau jawab doa. Ada saudara-saudara permintaan khusus doa malam ini, silakan saudara angkat tangan kalau ada. Puji Tuhan. Ada saudara yang punya pergumulan berat belum dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan lihat tangan-tangan terangkat, Tuhan lihat mungkin nafas-nafas putus asa, mungkin Tuhan lihat perasaan malas berdoa. Tapi setelah kelas kami ini berakhir,
Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan lewat rendah hati kami, lewat ketekunan kami, lewat itu semua. Oh Tuhan, seolah-olah kami sudah mendapatkannya. Dan malam ini Tuhan jawab doa kami. Terima kasih, terima kasih. Rapatkan barisan kami, saling membantu, saling menguatkan sampai kelas yang akan datang. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, saudara. Ya.